Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbin Syabari, NIM 0201112825303136. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan penting dalam ilmu ekonomi, yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi dan masalah pokok ekonomi, hukum permintaan, hukum penawaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi, keseimbangan pasar, elastisitas permintaan dan penawaran, dan terakhir, surplus konsumen dan produsen. Yang pertama, mari kita mulai dari ruang lingkup ilmu dan masalah pokok ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Setiap hari manusia dihadapkan pada pilihan karena tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Inilah yang disebut masalah kelangkaan atau dalam istilahnya scarcity. Misalnya, seorang petani memiliki 1 hektar sawah. Ia harus memilih apakah sawah itu ditanam padi, jagung, atau sayur. Ia tidak bisa menanam semuanya sekaligus, maka ia harus memutuskan pilihan yang paling menguntungkan dan sesuai kebutuhan pasar. Disitulah peran ekonomi muncul, membantu manusia membuat keputusan rasional dalam menghadapi keterbatasan. Masalah pokok ekonomi klasik terdiri dari 3 pertanyaan besar. Apa yang akan diproduksi? Artinya, barang dan jasa apa yang paling banyak dibutuhkan masyarakat? Misalnya, apakah lebih baik memproduksi beras atau menanam tanaman ekspor seperti kopi? Lalu, bagaimana cara memproduksinya? Artinya, dengan sumber daya apa dan teknologi seperti apa barang itu dibuat? Apakah menggunakan mesin modern atau tenaga manusia? Lalu, untuk siapa barang itu diproduksi? Siapa yang akan menikmati hasil produksi? Apakah seluruh lapisan masyarakat atau hanya kelompok tertentu? Dalam konteks modern, ada satu masalah tambahan, yaitu kapan dan bagaimana barang tersebut akan dikonsumsi agar terjadi keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi. Ruang lingkup ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi 2 bagian besar. Ekonomi mikro yang membahas perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Ekonomi makro yang membahas perekonomian secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inti dari ilmu ekonomi adalah mengatur penggunaan sumber daya secara efisien dan adil, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Saya lanjutkan ke materi kedua, yaitu hukum permintaan. Selanjutnya, kita masuk pada konsep permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta.
Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bersifat negatif atau berbanding terbalik. Sebagai contoh, ketika harga beras naik 10.000 menjadi 15.000 per kilogram, maka sebagian orang akan mengurangi pembelian, mencari alternatif lain, atau membeli dalam jumlah lebih sedikit. Namun, jika harga turun, orang akan cenderung membeli lebih banyak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau preferensi, harga barang pengganti dan pelengkap, jumlah penduduk, dan harapan atau ekspektasi terhadap harga di masa depan. Hubungan ini digambarkan melalui kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaan, dan sebaliknya. Baik, saya lanjutkan ke materi ketiga, yaitu hukum penawaran, kurva penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita beralih ke penawaran yang berasal dari sisi produsen. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dan penawaran bersifat positif atau searah. Misalnya, ketika harga kopi di pasaran naik, para petani akan termotivasi menanam lebih banyak kopi karena potensi keuntungan meningkat. Namun, jika harga turun, mereka mungkin akan menanam tanaman lain. Kurva penawaran menggambarkan hubungan ini dan cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, biaya produksi seperti bahan baku dan upah tenaga kerja, kemajuan teknologi yang meningkatkan efisiensi, pajak dan subsidi dari pemerintah, jumlah produsen di pasar, dan harapan harga di masa depan. Semakin efisien proses produksi dan semakin banyak produsen yang ikut serta, maka penawaran suatu barang akan meningkat. Lalu, materi keempat yaitu keseimbangan pasar. Ketika kekuatan permintaan dan penawaran bertemu, terbentuklah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga yang terjadi pada titik ini disebut harga keseimbangan dan jumlah barangnya disebut jumlah keseimbangan. Contohnya, jika pada harga Rp10.000 per kilogram, permintaan dan penawaran beras sama-sama 1.000 kilogram, maka titik itu disebut keseimbangan. Namun, jika harga berada di atas titik keseimbangan, misalnya Rp15.000, maka akan terjadi surplus barang. Produsen menjual terlalu banyak tetapi pembeli berkurang. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, misalnya Rp8.000, akan terjadi kekurangan barang atau shortage. Banyak orang ingin membeli, tetapi barang yang tersedia sedikit. Dalam sistem pasar bebas, harga akan menyesuaikan secara alami menuju titik keseimbangan melalui mekanisme penawaran dan permintaan.
Lanjut ke materi kelima, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah permintaan atau penawaran akibat perubahan harga. Elastisitas pertama itu elastisitas permintaan. Jika perubahan harga kecil menyebabkan perubahan besar pada jumlah barang yang diminta, maka permintaan disebut elastis. Contohnya, barang-barang mewah seperti baju bermerek atau tiket konser. Jika harga naik sedikit saja, pembeli langsung berkurang banyak. Sebaliknya, jika harga berubah tetapi jumlah permintaan tetap, maka permintaan disebut inelastis. Contohnya barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, atau obat. Meskipun harga naik, orang tetap membeli karena kebutuhan mendesak. Lalu ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa cepat produsen bisa menambah atau mengurangi jumlah barang yang dijual ketika harga berubah. Jika produsen bisa cepat menambah produksi seperti pada produk pabrik, maka penawaran bersifat elastis. Namun, untuk barang seperti hasil pertanian musiman, penawaran inelastis karena tidak bisa langsung menambah produksi. Elastisitas membantu kita memahami bagaimana reaksi pasar terhadap perubahan harga, penting untuk kebijakan harga, subsidi, dan pajak. Lalu yang keenam, kita membahas tentang surplus konsumen dan produsen. Dalam setiap transaksi ekonomi, biasanya baik pembeli maupun penjual sama-sama mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang disebut surplus. Surplus konsumen yang pertama. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya. Misalnya, seseorang bersedia membayar Rp20.000 untuk satu porsi makanan, tapi ternyata harganya hanya Rp15.000. Maka, ia mendapat surplus konsumen sebesar Rp5.000. Lalu yang kedua ada surplus produsen. Surplus produsen sebaliknya adalah selisih antara harga pasar dengan harga minimum yang bersedia diterima oleh produsen. Misalnya, seorang pedagang bersedia menjual dengan harga Rp10.000, tapi harga pasar Rp15.000. Berarti ia mendapat surplus produsen Rp5.000. Kedua surplus ini menunjukkan efisiensi pasar. Ketika pasar berada di titik keseimbangan, total surplus gabungan konsumen dan produsen berada pada nilai maksimum. Artinya, sumber daya digunakan secara paling efisien dan adil. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi berfokus pada bagaimana manusia mengatasi kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permintaan dan penawaran menjadi dasar terbentuknya harga dan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar menciptakan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa. Elastisitas menjelaskan seberapa besar respons masyarakat terhadap perubahan harga. Dan surplus menggambarkan keuntungan bersama antara konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Semua konsep ini merupakan fondasi utama dalam ilmu ekonomi dan menjadi dasar untuk memahami berbagai persoalan ekonomi modern, mulai dari inflasi, perdagangan internasional, hingga kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.